Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dwi Agustin dengan NPM 243401111221. Dan perkenalkan, nama saya Najumi Lydia Rasya, nomor pokok mahasiswa 243403111223. Selamat datang di video analisis kasus perpajakan digital. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana regulasi perpajakan di Indonesia diterapkan pada influencer digital, khususnya dari platform TikTok. Sebagai studi kasus, kita akan membahas salah satu influencer terkenal di Indonesia, yaitu Fadil Jaidi. Video ini akan memberikan wawasan tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh para influencer dan bagaimana mereka dapat mematuhi aturan yang berlaku. Di era digital saat ini, profesi sebagai influencer telah menjadi salah satu karir yang sangat menjanjikan. Platform seperti TikTok memungkinkan individu untuk menciptakan konten kreatif sekaligus menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber, seperti endorsement, iklan, dan kolaborasi dengan merek. Namun, dengan meningkatnya penghasilan dari dunia digital, muncul tanggung jawab baru bagi para influencer, yaitu kewajiban untuk membayar pajak. Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi para influencer untuk memahami regulasi perpajakan yang berlaku agar mereka dapat menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan benar. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPH), influencer termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi. Mereka diwajibkan untuk melaporkan seluruh penghasilan dalam surat pemberitahuan tahunan. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas seperti endorsement produk, iklan di media sosial, dia dari sponsor, atau penjualan produk digital dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Tarif pajak penghasilan bersifat progresif di Indonesia. Artinya semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar persentase pajak yang harus dibayar. Berikut adalah lapisan tarif PPh pasal 17 untuk individu. Yang pertama ada penghasilan hingga 50 juta, kenakan tarif 5%. Yang kedua penghasilan antara 50 juta hingga 250 juta, kenakan tarif 15%. Yang ketiga penghasilan antara 250 juta hingga 500 juta, dikenakan tarif 25%. Yang keempat penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Selain itu, jika seorang influencer memiliki omset tahunan bawah 4,8 miliar, mereka dapat memilih untuk dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sebagai wajib pajak orang pribadi, seorang influencer memiliki beberapa kewajiban utama. Yang pertama adalah mendaftarkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Influencer harus memiliki NPWP sebagai identitas perpajakan mereka. Yang kedua adalah melaporkan SPT tahunan. Semua penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun kalender harus dilaporkan melalui SPT tahunan. Yang ketiga adalah membayar pajak secara berkala. Jika penghasilan mereka berasal dari berbagai sumber seperti endorsement atau iklan platform asing seperti TikTok Ads, mereka wajib menyetorkan pajaknya secara berkala. Penting juga bagi influencer untuk memahami bahwa pendapatan dari luar negeri, misalnya pembayaran dari platform TikTok yang berbasis di luar negeri, tetap dikenai pajak di Indonesia berdasarkan prinsip worldwide income. Artinya, semua penghasilan global harus dilaporkan dalam SPT. Sekarang mari kita lihat tadi kasus seorang influencer terkenal di Indonesia, yaitu Fadil Jaidi. Fadil Jaidi adalah salah satu kreator konten paling populer di TikTok dengan akun Fadil Jaidi yang memiliki lebih dari 15 juta pengikut. Dia dikenal karena konten komedi ringan dan interaksi lucu dengan keluarganya, terutama ayahnya yang sering muncul dalam videonya. Fadil menghasilkan pendapatan signifikan dari berbagai sumber. Pertama yaitu endorsement produk. Banyak merek ternama bekerja sama dengan Fadil untuk mempromosikan produk mereka melalui konten kreatif. Yang kedua yaitu iklan TikTok. Sebagai kreator dengan jutaan pengikut, Fadil juga mendapatkan pendapatan dari iklan yang ditayangkan di videonya. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan merek. Selain endorsement langsung, Fadil sering terlibat dalam kampanye besar sama brand-brand lokal maupun internasional. Misalkan Fadil memperoleh total 2 miliar dalam 1 tahun dari berbagai aktivitas ini berdasarkan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPH. Yang pertama, penghasilan pertama hingga 50 juta dikenakan tarif 5%, yaitu 2,5 juta. Kedua, penghasilan 50 juta hingga 250 juta dikenakan tarif pajak 15%, yaitu sama dengan 30 juta. Yang ketiga, penghasilan antara 250 juta hingga 500 juta dikenakan tarif 25%, yaitu
keempat, penghasilan sisanya sebesar 1,5 miliar dikenakan tarif 30%, yaitu 450 juta. Total pajak yang harus dibayar oleh Fadil adalah sekitar 545 juta per tahun. Nah, meskipun regulasi perpajakan ini udah ada dan udah jelas nih, tapi masih ada aja beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh para influencer. Apa aja tantangannya? Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang pajak. Banyak influencer pemula tidak menyadari bahwa pendapatan digital mereka juga merupakan objek pajak. Yang kedua, pendapatan lintas negara. Pembayaran dari platform asing seperti TikTok atau YouTube seringkali sulit dipantau oleh otoritas pajak lokal. Yang ketiga, kompleksitas administrasi. Mengelola berbagai sumber pendapatan dan menghitung pajak secara akurat bisa menjadi tugas yang rumit bagi seorang individu. Nah, bagi influencer nih seperti Fadil JD memiliki banyak pekerjaan kolaborasi dengan merek besar dan menerima pembayaran lintas negara, penting untuk dia memiliki penasihat keuangan atau akuntan profesional untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Agar para influencer dapat lebih memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya, berikut adalah beberapa solusi dan rekomendasi. Pertama, edukasi pajak. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan digital melalui seminar atau kampanye publik. Kedua, ada kerjasama dengan platform digital. Pemerintah dapat bekerjasama dengan platform seperti TikTok untuk memberikan panduan kepada kreator konten tentang kewajiban pajak mereka. Ketiga, ada pemanfaatan teknologi. Aplikasi berbasis web seperti perlu terus disosialisasikan agar proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan efisien. Keempat, ada konsultasi profesional. Influencer sebaiknya bekerja sama dengan konsultan pajak atau akuntan profesional untuk membantu mengelola keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Sebagai kesimpulan, regulasi perpajakan bagi influencer digital sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. Dengan memahami dan mematuhi regulasi ini, para influencer tidak hanya berkontribusi pada pembangunan negara, tapi juga membantu menciptakan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab perpajakan. Fadil JD sebagai contoh sukses dalam dunia TikTok menunjukkan bahwa meskipun bekerja di dunia kreatif dan hiburan digital tanpa kantor tradisional, kewajiban perpajakan tetap berlaku sepenuhnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga analisis tentang perpajakan bagi influencer TikTok seperti Fadil JD bermanfaat bagi kalian semua.